Ya, berjumpa lagi dengan saya dari Blessing Fitting Lestari. Hari ini saya akan membahas satu topik tentang episode furniture fitting. Nah, hari ini yang akan saya bahas adalah tentang sistem daripada pintu sliding. Nah, jadi buat Anda yang saat ini sedang menonton video ini, yang belum subscribe channel ini, Anda bisa bantu subscribe channel kami ini untuk mencapai 1000 subscriber supaya bisa membantu banyak orang. Dan juga jangan lupa untuk kasih like, kemudian juga tekan lonceng supaya Anda mendapatkan update terbaru dari kami tentang produk-produk furniture fitting. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan produk furniture fitting, sehingga mereka juga bisa terbantu dengan Anda men-share dan juga Anda like maupun subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akan membahas tentang furniture fitting khususnya untuk sistem sliding. Nah, yang akan saya bahas adalah untuk pintu-pintu berat ya. Jadi mungkin saat ini Anda sedang merencanakan membuat pintu sliding untuk lemari baju Anda ya. Nah, pintunya kemudian Anda mau sampai dengan plafon ya, karena sekarang plafon-plafonnya cukup tinggi ya. Nah, Anda mau membuat sampai dengan 3 meter, kemudian lebarnya sampai dengan 1 meter. Kemudian Anda juga menggunakan kaca karena supaya lebih bagus ya. Nah, Anda harus pikirkan dan pertimbangkan sebelum Anda membuatnya, karena bebannya cukup berat. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi untuk sistem sliding untuk pintu yang lebar maupun tinggi ini. Nah, yang akan saya bahas adalah dari produk Sineto ya, ini made in daripada Italia ya. Di dalam satu dusnya ini sudah tersedia satu pintu untuk kit satu pintu ya. Nah, satu pintu ya, ini terdiri dari dua roda atas, kemudian dua roda bawah, kemudian juga ada dua stopper, plus juga ada kit atau tools untuk setel ya. Nah, seperti apa? Kita akan unboxing ini ya. Nah, di dalam setiap dus itu akan ada dua ini ya, dua roda ya. Ini roda bagian atas ya, posisinya ini roda ini ada di posisi bagian dalam ya. Jadi ada bagian luar, ada bagian dalam. Jadi pintunya pintu sliding seperti ini ada dua ya. Nah, dua unit ini Anda gunakan. Ini pemasangannya seperti ini. Jadi pintu Anda akan dibor ya, di skrup ya, kemudian dipasang ya. Posisinya seperti ini. Jadi ini pintu tampak depan, ini tampak belakangnya ya. Nah, ini akan ada dua piece setiap satu unit pintu ya. Kemudian juga ada roda bawahnya. Nah, roda bawahnya juga ada. Ini roda bawahnya. Nah, roda bawahnya ini seperti ini ya. Jadi akan dilubangi di bagian frame kayu ataupun frame aluminium Anda, di skrup ya, untuk dipasang ini. Ini bagian dalamnya ya. Jadi ini ada bagian dalam, ada bagian luarnya. Nah, ini posisinya akan dipasang seperti ini ya. Nah, jadi Anda bisa gunakan untuk pintu kayu ataupun pintu aluminium ya, baik itu pintu aluminium yang full kaca ataupun kombinasi dengan HPL ya. Jadi Anda bisa gunakan ini ya. Nah, kemudian ini juga sudah ada tersedia toolsnya juga ya. Ini untuk penyetelan ya, untuk setel si stopper ini ya, untuk menguncinya. Dia dapat dua supaya si pintunya ini tidak loncar ya. Kalau loncar pintunya akan keluar dari jalur. Nah, itu akan bermasalah. Nah, karena itu diperlukan stopper ini kanan kiri ya. Karena kalau misalnya pintu lemari Anda kanan kirinya tidak ada penghalang, nah maka ini akan bisa keluar jalur ya, pintu lemari Anda. Nah, bagaimana dengan beban pintunya sendiri? Nah, untuk beban pintunya sendiri itu mencapai dengan 80 kilo. Jadi ya seperti saya katakan tadi, beban pintunya ini bisa digunakan untuk frame aluminium atau pintu kayu dengan beban berat maksimal 40 kilo untuk satu daun pintu ya. Baik itu Anda menggunakan frame aluminium kaca full ataupun kombinasi, ataupun ketebalan pintu untuk furniture Anda yang menggunakan pintu kayu ya. Jadi Anda harus pertimbangkan sebelum Anda membuat atau mendesain untuk lemari pintu sliding Anda. Tapi dengan Sineto PS481 ini Anda bisa gunakan ini sebagai solusi Anda jikalau pintu sliding Anda itu tingginya
sampai dengan 3 meter, lebarnya 1 meter. Nah, tapi kami menyarankan kalau bisa diturunkan untuk tingginya maupun lebarnya supaya sistem ini bisa bekerja dengan baik dan juga lancar. Nah, bagaimana untuk sistemnya sendiri bisa digunakan berapa pintu? Ada 2 sistem ya. Ya, Anda bisa gunakan 2 pintu, sistem 2 pintu ataupun 3 pintu ya. Nah, untuk relnya sendiri ada panjang 2 meter dan 3 meter ya. Nah, jadi buat Anda ya yang mau menggunakan ini, nah untuk ukuran pintunya bagaimana? Jadi karena ini dipasangnya di bagian atas lemari dan juga relnya dipasang di bawah lemari ya, dekat kaki. Biasanya setiap lemari itu pasti ada kakinya sekitar 10 cm. Nah, jadi Anda bisa ukur tinggi lemari Anda ya, dari atas tambah 6 cm, bagian bawah tambah 2,5 cm. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh pemasangannya ya. Jadi pemasangannya seperti ini ya. Nah, ini untuk pemasangan bagian bawah. Nah, bagian bawahnya ini akan ditambahkan sekitar 2,5 cm ya. Ya, supaya si relnya ini bisa masuk ke dalam ya, 2,5. Kemudian untuk bagian atasnya, nah ini adalah rel bagian atas. Nah, ini rel bagian bawahnya ya. Jadi untuk pemasangan si relnya tadi ya. Nah, kemudian ini adalah stopper yang tadi saya bilang. Jadi ini pemasangan stoppernya di bagian ujung ya, di bagian ujung bagian atas ya, supaya pintunya nggak keluar dari jalur. Kemudian ini ada manual instructionnya ya. Jadi setiap Anda beli, Anda akan dapatkan manual instruction bagaimana cara pemasangannya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya pintu saya tidak lebar, Pak? Ya. Ya, nah ini bisa kita gunakan capit udang ya. Ini sebagai soft close ya. Nah, ini untuk pintu-pintu yang lebarnya kurang dari 90 cm ya. Nah, ini bisa gunakan ini sebagai pilihan untuk soft close Anda ya, supaya pintunya nggak dabruk ya. Nah, kemudian ini adalah sistem pemasangannya. Cara pemasangannya di dalam 2, di luar 1 ya, atau ini bagian sistem 2 pintu, di depan 1, di belakangnya 1. Nah, ini adalah cara pemasangan untuk sistem kit di bagian atas untuk kalau menggunakan capit udang ya. Kemudian ada juga untuk sistem penyetelannya ya. Nah, ini sistem bautnya ya. Nah, ini sistem pembautnya. Kalau Anda menggunakan frame aluminium, bautnya tentu tidak panjang ya, sesuaikan dengan si framenya ya, ketebalannya. Kalau Anda gunakan pintu kayu, Anda bisa pakai screw tapping yang tajam, itu tidak masalah ya. Nah, ini cara pemasangannya. Nah, ini kemudian ada untuk cara penyetelannya ya. Nah, ini ada semua di bagian ini. Kemudian juga ini ada untuk yang kalau misalnya lebar, pintu lebar, dia juga ada untuk slow motionnya, soft close-nya ya. Nah, soft close-nya ini lebih panjang karena pintu Anda lebar ya, sehingga sebelum si pintu itu mengenai bagian ujungnya itu sudah ditangkap dengan soft close, sehingga pintu Anda lebih soft ya, jadi lebih slow motion ya. Kemudian di dalam bagian ini juga ada cara-cara penyetelannya ya. Jadi Anda nanti bisa baca lagi kalau Anda menggunakan produk ini. Nah, jadi bebannya sampai dengan 80 kilo. Jadi buat Anda yang sedang mendesain lemari kamar Anda bisa pertimbangkan menggunakan PSI Neto 48.1 ini sebagai rekomendasi untuk sistem sliding pintu lemari Anda yang tinggi maupun lebar, baik itu menggunakan pintu kayu ataupun menggunakan pintu frame aluminium, full kaca ataupun kombinasi. Nah, Anda bisa dapatkan di mana sistem sliding ini? Anda bisa dapatkan dengan kunjungi website kami di www.blessingfittinglestari.com, atau Anda bisa kunjungi juga di website kami di www.tokoblessingonline.com. Dan jangan lupa juga untuk follow dan Instagram dan Facebook kami di blessingfitting_official ya. Anda bisa dapatkan update terbaru dari produk-produk kami mengenai furniture fitting ya. Untuk pemesanan selanjutnya Anda bisa ataupun konsultasi, Anda bisa hubungi admin kami di nomor yang ada di bawah ini di 0819 3222 3178,
atau di 0853 1022 6783. Nah, jadi buat Anda yang sedang membangun rumah, kemudian sedang mendesain untuk lemari pakaian Anda bisa gunakan furniture fitting kami PSP Sineto PS48.1 ini dengan beban maksimal 80 kilo. Ya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya mengenai furniture fitting.